Ciri-ciri adjective phrase, rangkaian kata yang inti rangkaian katanya adalah adjektif atau kata sifat. Ciri-ciri adjektif sendiri ada beberapa ciri yang dimiliki adjektif, terutama adjective phrase, yang membuatnya sangat gampang dibedakan dari adjektif biasa. Nah, dari contoh-contoh yang terdapat pada materi sebelumnya, mungkin teman-teman sudah sedikit paham mengenai contoh tersebut, mengenai adjective phrase terutama. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita bahas adjektif secara ciri-cirinya ini. Yang pertama, membutuhkan subjek. Ciri yang pertama, adjective phrase adalah sifatnya yang membutuhkan subjek, sama seperti adjektif pada umumnya. Selain itu, adjective phrase letaknya juga harus tetap berada di belakang subjek. Contoh, I live in a quite small but really cheap boarding house. Saya tinggal di rumah kos kecil yang tenang tapi sangat murah. Itu benar teman-teman. Kalau teman-teman menulisnya quiet, small, and really cheap, I live in a boarding house, itu salah. Karena dia tidak ada di menjelaskannya sendiri. Maka hal tersebut dirasa cukup aneh, menjelaskan kemana ini tenang, kecil, tapi murah tersebut. Nah, sedangkan contoh yang pertama yang benar tersebut masuk ke rangkaian kata benda. Jadi bisa seperti itu juga ya. Atau bisa jadi tiba-tiba I am very smart. Nah, very smart itu saja di komplement boleh juga. Intinya kebanyakan sih ciri yang pertama bisa membutuhkan subjek. Yang kedua, bisa menjadi ejang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat adjektif yang bisa menjadi ejang. Dalam bahasa Inggris, ejang adalah rangkaian kata yang menambahkan keterangan dalam kalimat. Fungsi ejang dalam kalimat tidak mempengaruhi grammar, akan tetapi yang dipengaruhi adalah kelengkapan atau keluasan informasinya. Adjective phrase adalah salah satu jenis frase yang bisa menjadi ejang. Contoh, please wash the dishes in the sink right now. Harap cuci piring di wastafel sekarang. Nah, di sini adalah rangkaian prepositional phrase yang menjadi non adjective phrase. Begitu pula contoh yang kedua, I'm the one to get hurt when you're in pain. Akulah yang terluka saat kamu kesakitan. To get hurt itu adalah adjective phrase yang diambil dari to infinitive phrase. She never feel alone living by herself. Dia tidak pernah merasa sendirian hidup sendiri. Nah, alone living by herself itu adalah adjective phrase. Sebenarnya teman-teman, rangkaian di sini adalah penyederhanaan dari adjective phrase. Nah, mereka semua menjelaskan in the sink yang menjelaskan this-nya, to get hurt menjelaskan the one-nya. Alone living by herself adalah menunjukkan si-nya, sebenarnya gitu ya. Memiliki lebih dari satu komponen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adjective phrase memiliki lebih dari satu komponen. Di dalam satu adjective phrase saja bisa tercantum adjektif, adverb, dan determiner sekaligus. Nah, contohnya, she made a very delicious chocolate cake when she was here. Pada contoh yang dulu pernah kita bahas, dia membuat kue coklat yang sangat lezat. Nah, kue coklat yang sangat lezat itu adalah satu rangkaian kata yang berposisi sebagai objek. Tapi di dalamnya terdapat adjective phrase, yaitu a very delicious atau very delicious-nya saja.
Some poor countries are rising since the Industry Revolution 4.0 starts. Nah, sampur beberapa negara miskin maksud saya ya. Sampur itu beberapa dan miskin. Sedangkan countries-nya negara. Di situ adalah rangkaian kata benda. Hanya saja di dalamnya ada rangkaian kata sifat juga, yaitu sampur. Yang keempat, bisa memodifikasi benda. Sama seperti adjektif biasa, adjective phrase memiliki kemampuan untuk memodifikasi benda yang ditempelinya. Contoh, I saw a tall young handsome boy. Nah, a tall young handsome boy itu adalah satu rangkaian kata benda. Nah, dari a tall young sampai handsome itu adalah menjelaskan si bendanya, yaitu boy. Saya melihat seorang pemudanya yang intinya tampan dan tinggi sebagai penjelas. Please let it become our white little lie. Nah, our white little itu sebagai kata sifatnya, sebagai intinya yaitu lie-nya. Tolong biarkan itu menjadi kebohongan kecil putih kami. Nah, itu kecil putih dan kami sebagai penjelas kebohongan. Lima, harus memenuhi kaidah adjective order. Dalam kaidah grammar ada yang namanya adjective order, terutama dalam penyusunan attributive adjective phrase. Jika didefinisikan, adjective order adalah urutan peletakan adjektif dalam sebuah kalimat atau rangkaian kata benda sebenarnya ya. Menurut teman-teman menurut kaidah grammar bahasa Inggris, urutan adjective order itu meliputi quality atau karakter, size, age, temperature, participle, shape, color, proper adjective, purpose atau qualifier, atau bisa juga diurutkan menggunakan istilah dari kelompok determiner, ordinative, epithet, dan classifier. Nah, mereka semua pembahasan pada adjektif biasa dan non phrase. Thanks for watching.